Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar tentang materi himpunan, fungsi, dan induksi matematika. Pertama-tama, yaitu membahas tentang himpunan terlebih dahulu. Poin-poin bahasan yang akan dibahas pada materi himpunan yaitu yang pertama adalah notasi himpunan, dan yang kedua adalah subset dan proper subset. Yang ketiga adalah definisi himpunan itu sendiri, dan yang keempat adalah operasi himpunan. Kita akan mempelajari poin pertama yaitu tentang notasi himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan biasanya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital, yaitu huruf besar, bisa berupa A, B, atau C, dan seterusnya. Untuk menuliskan himpunan juga biasanya menggunakan kurung kurawal. Dan untuk menyatakan anggota suatu himpunan menggunakan huruf kecil, itu bisa menggunakan huruf A kecil, B kecil, atau C kecil disesuaikan dengan himpunan yang dimaksudkan. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan atau menuliskan suatu himpunan dituliskan secara khusus, yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara melisting atau mendaftarkan anggota-anggota himpunannya, dan yang kedua yaitu dengan cara menotasikan pembentukan himpunan, dan yang ketiga yaitu dengan mendeskripsikan himpunan itu sendiri. Contoh untuk yang melisting atau mendaftarkan himpunan bisa dilihat di PPT atau di video. Di situ ada menyatakan himpunan semua bilangan asli, di mana disimbolkan dengan huruf N besar dengan melisting atau mendaftarkan anggotanya, yaitu himpunan dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga menyatakan himpunan semua bilangan bulat dengan disimbolkan dengan himpunan dengan notasi Z besar, dan anggotanya ada 0, min 1, 1, min 2, 2, min 3, 3, dan seterusnya. Untuk yang menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi pembentukan himpunan, bisa dilihat di contoh yang ketiga, yaitu menyatakan himpunan semua bilangan rasional yang dinotasikan dengan huruf Q, yang didefinisikan di mana himpunan M per N atau bentuk pecahan, di mana M dan N-nya merupakan bilangan bulat dan N-nya bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian untuk menyatakan atau menuliskan himpunan dengan cara mendeskripsikan, bisa dilihat di contoh keempat, yaitu menyatakan himpunan semua bilangan real yang dituliskan dengan notasi R besar. Kemudian yang keempat, untuk yang notasi X anggota A itu mengartikan atau menyatakan bahwa X merupakan anggota dari himpunan A. Sedangkan notasi Y bukan himpunan A menyatakan bahwa Y bukan anggota A. Kemudian ada subset dan proper subset pada himpunan. Subset atau bahasa lainnya adalah himpunan bagian, sedangkan proper subset adalah subset sejati atau himpunan bagian sejati. Yang pertama kita bahas tentang subset terlebih dahulu. A subset B ditulis dengan A subset B atau B subset A. Jika untuk setiap X anggota A berakibat X anggota B. Dan A dikatakan bukan subset dari B dikarenakan C anggota A, akan tetapi C bukan anggota B. Contohnya, di sini ada himpunan A yang merupakan tas yang isinya adalah buah-buahan, yaitu himpunan dari apel, jeruk, dan pisang. B juga adalah tas yang isinya adalah himpunan dari buah-buahan, yaitu apel, jeruk, pisang, dan anggur. Jika kita bilang A adalah subset dari B, maka dituliskan A subset B. Itu artinya semua isi yang ada di dalam tas A pasti juga ada di dalam tas B. Apel juga ada di B, jeruk juga ada di B, dan pisang juga ada di B. Maka dari itu, semua isi tas A juga ada di tas B, maka disebut dengan A subset dari B. Contoh lainnya adalah misal, himpunan A adalah anggur dan apel, himpunan B juga anggur dan apel. Kedua himpunan ini kan ada anggotanya adalah sama, maka dikatakan juga A subset dari B. Kemudian untuk yang proper subset atau subset sejati,
A subset sejati dari B atau A proper subset B ditulis A proper subset B jika A subset B dan ada X anggota B tetapi X bukan anggota A. Contohnya, seperti tadi, A isinya adalah apel dan jeruk, B isinya adalah apel, jeruk, dan anggur. Jika kita bilang A adalah subset sejati dari B, maka A proper subset dari B itu artinya semua isi tas A ada di tas B. Kemudian tas B punya isi tambahan yang tidak ada di tas A. Kayak misalkan di contoh yaitu ada anggur. Anggur kan tidak ada di tas A, tetapi anggur ada di tas B. Itu dikatakan A proper subset dari B. Kemudian kita akan membahas tentang definisi himpunan. Definisi dari himpunan yaitu dua himpunan A dan B dikatakan sama, dituliskan dengan A sama dengan B jika A merupakan subset B dan B subset dari A. Jadi semua anggota A sama dengan semua anggota B atau ada di himpunan B. Berapa contoh A sama dengan B bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah himpunan X anggota bilangan asli di mana X kuadrat min 3X plus 2 adalah sama dengan 0. Dapat pula dinyatakan dengan himpunan dari 1 dan 2, di mana faktor dari X kuadrat min 3X plus 2 ini, faktornya X-nya adalah 1 dan 2. Kemudian, contoh yang kedua yaitu bilangan N, di mana N-nya merupakan anggota bilangan asli, dikatakan genap jika dapat dituliskan dalam bentuk N sama dengan 2K. Untuk suatu K anggota bilangan asli. Dan jika tidak genap, maka N anggota bilangan asli dikatakan ganjil, yaitu dapat ditulis dengan N-nya sama dengan 2K-1, di mana K merupakan anggota bilangan asli. Kemudian ada operasi himpunan. Di sini operasi himpunan yang akan dibahas ada 4 macam, yaitu gabungan himpunan, irisan himpunan, komplement pada himpunan, dan A-B pada himpunan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gabungan himpunan. Misalkan A dan B masing-masing adalah himpunan, di mana gabungan A dan B ditulis dengan A gabungan B atau bisa disimbolkan dengan U, kayak bentuk U, jadi A gabung B. Yang didefinisikan bahwa A gabungan B didefinisikan himpunan X di mana X anggota A atau X anggota B. Contoh, tentukan gabungan dari himpunan berikut. Yang pertama yaitu ada himpunan A yang anggotanya adalah A dan B. Dan ada himpunan B yang anggotanya adalah C, D, dan E. Kemudian yang ditanyakan adalah A gabungan B. Maka bisa dijawab A gabungan B yaitu kita bisa menggabungkan himpunan dari A dan juga himpunan dari B. Jadi A gabungan B adalah himpunan dari A, B, C, D, dan E. Kemudian contoh yang B yaitu himpunan A di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B di mana anggotanya adalah 5, 6, dan 7. Yang ditanyakan di sini adalah A gabungan B, maka kita gabungkan semua anggota himpunan A dan juga semua anggota himpunan B sehingga A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang kedua adalah irisan himpunan. Irisan A dan B ditulis dengan A irisan B atau simbolnya seperti N. Jadi A irisan B adalah himpunan yang didefinisikan dari A irisan B didefinisikan himpunan X di mana X merupakan anggota A dan X merupakan anggota B. Contoh, tentukan irisan dari himpunan berikut. Yang A, di sini A itu anggotanya adalah M, N, dan P. Dan B anggotanya adalah P, Q, dan R. Yang ditanyakan adalah A irisan B. Dari kedua himpunan ini, irisan dari yang sama anggotanya adalah P. Jadi A irisan B adalah P. Kemudian contoh yang B yaitu A yang anggotanya adalah A, B, C, D, E, F. Dan B yang anggotanya adalah D, E, F, G, H, I. Yang ditanyakan adalah A irisan B. Maka dari kedua himpunan tersebut, anggota yang sama atau yang beririsan yaitu D, E, dan F. Jadi A irisan B
hasilnya adalah anggota D, E, dan F. Yang ketiga adalah komplement himpunan. A komplement dapat dituliskan dengan A, terus ada tanda petik di atas, atau bisa juga A pangkat C, itu bisa juga digunakan untuk sebagai simbol A komplement. A komplement didefinisikan sebagai himpunan X, di mana X merupakan anggota universe, dan X-nya bukan merupakan himpunan A. Contoh, tentukan A komplement dari himpunan berikut. Di situ di poin A, universe-nya adalah anggotanya adalah A, B, C, D, dan himpunan A anggotanya adalah A. Yang ditanyakan adalah A komplement. Maka kita cari yang bukan merupakan anggota A. Yang bukan merupakan anggota A adalah B, C, D, sedangkan A merupakan anggota dari A. Maka hasil dari A komplement adalah himpunan dari B, C, dan D. Kemudian, contoh poin yang B, universe-nya, himpunannya adalah, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan himpunan dari A-nya adalah, anggotanya adalah 1, 4, 5, dan 6. Dan yang ditanyakan adalah A komplement. Maka kita cari sesuai definisi, yaitu yang bukan merupakan anggota A. Maka yang bukan merupakan anggota A adalah 2, 3, 7, dan 8. Karena 1, 4, 5, dan 6 merupakan anggota A, sedangkan ditanya adalah A komplement. Maka hasilnya adalah 2, 3, 7, dan 8. Selanjutnya yaitu yang keempat, A minus B, atau disimbolkan dengan A garing B, atau seperti tanda garing, itu merupakan simbol dari A minus B. A minus B didefinisikan himpunan X, di mana X merupakan anggota A dan X bukan merupakan anggota B. Contoh, tentukan A minus B dari himpunan berikut. Yang poin A, himpunannya adalah himpunan A, yaitu ABC, dan himpunan B, anggotanya adalah B dan D. Yang ditanyakan adalah A minus B. Maka, sesuai definisi, kita cari yang X anggota A dan X bukan anggota B. Maka kita cari yang merupakan anggota A tapi bukan anggota B. Maka A minus B hasilnya adalah A dan C. Karena yang B merupakan anggota dari himpunan B. Kemudian poin yang B, di mana himpunannya adalah, anggotanya adalah A, B, dan C, dan himpunan B anggotanya adalah E. Yang ditanyakan adalah A minus B. Maka A minus B hasilnya adalah A, B, dan C. Terima kasih sudah menjelaskan materi hari ini tentang himpunan, dan selanjutnya yaitu membahas tentang fungsi dan induksi matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.